Yang menyedihkan ya itu ya, jadi kita makan makanan sisa dari majikan kita ya, meskipun itu baru, tapi kan yang bikin miris itu kan chopstick satu dipakai untuk mengambil semua makanan itu ya. Jadi antara babi, ikan, ayam itu kan jadi satu. Eh, Video kali ini aku mau bercerita suka dan duka aku kerja di Singapura ya, dulu. Kalau sekarang kan aku kerja di Hong Kong ya. Dulu tahun 2007 ya, 2007 sampai 2011 tuh aku kerja di Singapura. Jadi 4 tahun, 2 kali kontrak aku kerja di Singapura. Eh, aku kerja di Singapura itu cuma 4 tahun, dan alhamdulillah majikannya juga baik ya. Kalau menurut aku baik ya, ada baiknya ada enggaknya ya, karena kita itu ngenger ya, ikut orang itu mungkin kadang juga ada enaknya ada enggak enaknya gitu ya. Jadi majikan aku itu rumahnya itu bungalow ya, ya milik sendiri, maksudnya satu gedung itu milik pribadi ya, jadi cuma dua dua lantai, enggak flat, bukan flat atau kondo, itu bukan. Di belakang rumah itu ada juga itu nangka ya, jadi seperti di desa ya. Eh, karena halamannya luas, jadi ada tanaman buah-buahan di situ, jadi seperti di desa. Aku mesti itu apa ya, kalau orang Jawa bilang brongsong. Brongsong nongko guys. Jadi penean penean wit nongko guys, brongsong nongko. Terus ada pohon jambu air, tapi jambu airnya itu yang merah itu ya, yang merah, nggak tahu namanya jambu apa itu, yang merah merah hati itu ya. Jadi dan pohonnya tuh cuma sekitar 2 meter, jadi kalau mau berongsong itu nggak terlalu tinggi ya. Ada pohon pisangnya juga, dan di halaman depan itu rumput luas ya. Halamannya sangat luas ya guys, jadi mobil 10 itu bisa masuk, beneran, aku nggak bohong. Yang kerja di Singapura pasti tahu kalau rumah banglo apa bungalo itu mesti besar, halamannya luas, karena untuk apa ya, untuk setiap 1 bulan sekali itu mereka itu manggil tukang kebun ya, tukang kebun untuk membereskan kebunnya ya. Kalau aku sendiri nggak bisa, karena motong rumput itu kan mesti pakai mesin ya, jadi mesti manggil tukang kebun untuk datang ya. Majikan aku itu satu rumah itu cuma 3 orang, kakek, nenek, sama anak laki-lakinya yang nggak nikah ya kan, karena udah apa ya, jejak tua kalau aku menurut, karena aku setahu aku umurnya tuh hampir 50 ya guys. Jadi cuma 3 orang aja itu, dan tiap hari Minggu sampai hari Rabu itu kakek sama nenek itu liburan ya. Tiap tiap minggu ya guys, tiap minggu sampai Rabu itu kakek sama nenek itu liburan, entah itu ke Thailand, entah itu ke Cina atau mana, itu ikut naik naik kapal feri itu yang Star Cruise itu. Jadi liburan tiap minggu sampai hari Rabu ya. Hari Minggu berangkat, hari Rabu malam pulang gitu ya. Dan itu cuma buat main itu ya, mahjong itu ya, di kapal feri itu kan ada kasinonya ya. Jadi mereka itu berlibur sambil gitu ya. Hiburan orang tua, hiburan orang kaya ya, guys. Jadi dan untuk sukanya kerja di rumah majikan aku ya, aku bilang bukan di Singapurnya ya, jadi harus di garis bawahnya itu di majikan aku di Singapura ya, bukan di Singapurnya ya, yang khususnya itu di majikan aku sendiri ya, karena eh, kerja di Singapura itu beda-beda ya guys, ada yang bisa libur tiap 1 bulan sekali, eh, ada yang mungkin 2 bulan sekali, atau sesuai dengan apa ya, kontrak kerjanya gimana dengan majikan ya. Kalau aku nggak bisa guys, aku itu libur cuma 1 tahun 2 kali,
dua kali saat tanggal 1 Mei itu Labor Day itu, hari buruh ya, ya. Hari buruh sama Lebaran Idul Fitri. Itu pun antar jemput, guys, nggak aku sendiri berangkat itu nggak. Jadi jam 11 siang itu aku diantar sama anak majikan aku. Itu pun cuma dua tempat atau satu, iya dua tempat, Gilang Serai sama yang satunya apa ya, aku lupa, lama banget juga. Yang aku ingat Gilang Serai cuma soalnya kalau liburan mesti ke Gilang Serai ya, itu pasarnya orang Melayu ya, jadi kalau mau beli beli baju muslim atau makanan yang kategorinya halal itu di Gilang Serai banyak ya dijual di sana, karena yang jualan itu orang Melayu sama orang dari Batam ya, pendatang dari Batam. Jadi cuma satu tempat itu yang aku sering kunjungi ya, Gilang Serai itu. Dan 1 tahun itu cuma 2 kali libur. Itu pun jam 11 siang, jam 5 sore itu udah dijemput, guys. Jadi aku dipinjemin handphone karena aku nggak boleh pegang handphone ya. Di rumah majikan aku itu nggak boleh pegang handphone. Jadi dipinjemi handphone. Nanti kalau aku mau jemput aku telepon kamu gitu. Aku bilang ya gitu aja. Dan aku itu bukan bukan termasuk tipe apa ya, tipe babu yang nurut ya. Jadi meskipun aku nggak boleh pegang handphone, tapi aku bisa beli handphone. Waktu itu aku nyuruh temenku tetangga ya, nyuruh beli handphone. Tapi majikanku nggak tahu. Pulsa pun juga aku minta tolong tetangga untuk membelikan ya. Jadi secara sembunyi-sembunyi, guys. Soalnya susah karena kalau mau telepon ke rumah itu aku mesti suruh majikan aku itu suruh beli kartu bukan bukan kok free ini kamu boleh telepon pakai telepon rumah, enggak. Jadi aku mesti beli sendiri ya, guys. Kartunya itu aku beli sendiri, jadi pakai telepon rumah. Itu pun jam 9 malam, bayangkan jam 9 malam. Enggak jam 9 malam. Jam 9 malam Indonesia tapi jam 10-nya Singapura ya. Bayangkan mau telepon, mau kebicara sama anak nggak bisa karena anak sudah tidur. Itu pun teleponnya masih pakai punya tetangga ya karena suami aku belum punya HP. Miris banget, guys, waktu itu kehidupanku itu miris banget ya, nggak seperti sekarang ya. Sekarang alhamdulillah ya, bukannya bukannya wah itu enggak, cuma alhamdulillah kalau mau telepon ke suami atau telepon ke anak mereka udah punya handphone sendiri ya. Kalau dulu waktu kerja di Singapura itu nggak bisa beli handphone, guys, karena gajinya di Singapura itu aku masih $300 ya. Gajinya itu masih $300, cruise-nya berapa ya, sekitaran 6.000 berapa gitu ya. Pokoknya cruise-nya kalau di total itu $300 itu kali kalau dirupiahkan itu sekitar 1.800.000 apa 900, pokoknya di bawah 2 juta ya, guys, nggak ada 2 juta. Itu pertama kali gaji aku $300 ya. Jadi setelah renew kontrak aku ditambah lagi jadi $350 tuh. Sebenarnya aku mau disuruh nambah lagi ya, renew lagi, dia mau kasih $500 tapi suamiku bilang pulang aja, kan punya anak perempuan, guys. Aku punya anak perempuan satu. Waktu aku tinggal itu sekitar umur 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. Dan saat 2011 itu dia mulai kelas 1, jadi mulai pembentukan diri ya. Jadi perlu seorang ibu ya. Karena kalau figur seorang ayah nanti kan beda ya. Jadi anak perempuan tuh figur seorang ibu itu perlu. Karena anakku waktu aku tinggal ke Singapura dia berubah jadi tomboy ya, kayak kayak ayahnya ya. Karena dia itu dikelilingi sama laki-laki ya, karena ayahnya, terus adik laki-laki suamiku, jadi dia itu nggak nggak feminim banget ya, jadi kesannya tuh kayak cowok, dia nggak suka pakai rok, dia nggak suka pakai bedak, jadi dia itu sukanya pakai kaos, pakai celana gitu ya. Makanya suamiku bilang pulang aja, kasihan anakmu gitu. Takutnya nanti bener-bener kayak tomboy ya, tapi alhamdulillah enggak sekarang, karena
Ya sekarang udah berubah ya, jadi agak feminim gitu ya. Kalau dulu dulu waktu TK itu tomboy guys, jadi suamiku nyuruh aku pulang. Nah, kalau di Singapura itu aku kerjanya nggak terlalu berat ya, jadi cuma nyapu, ngepel ya, bersih-bersih rumah sama halaman rumah lah, nyuci baju. Nyuci bajunya itu susahnya itu pakai tangan guys. Bayangin aja, meskipun majikanku itu cuma 3 orang, tapi aku nyucinya itu untuk 7 orang guys. Karena yang 4 orang itu anak majikan aku, rumahnya itu sebelahan. Jadi kalau siang itu mereka makan ke tempat majikan aku. Sebelahan tapi ada pintu darurat masuk gitu ya. Jadi nggak perlu lewat depan, tapi dari samping rumah itu sudah ada pintunya. Jadi aku nyucinya baju itu 2 rumah, itu pun pakai tangan ya, nggak boleh pakai mesin cuci. Majikan aku itu kalau orang Jawa itu Jawa Tulen ya, Jawa Tulen, tapi dia agamanya Buddha ya, nggak makan daging sapi. Itu susahnya, aku nggak bisa makan daging sapi karena dia emang religi banget ya. Nggak boleh masak daging babi di rumah juga karena ya itu terlalu religi. Jadi nyuci baju itu aku pakai tangan, nggak boleh pakai mesin. Dan pakaian wanita itu ngerendamnya nggak boleh dicampur dengan pakaian pria guys. Katanya wanita itu kotor ya. Nggak tahu, mungkin dia pikirnya kan wanita itu kan ada apa ya, tiap bulan ada tamu tak diundang, itu ya mungkin dipikirnya wanita itu kotor ya, jadi nggak bisa dicampur guys. Jadi mungkin ada 8 atau 7 ember itu ya buat buat ngerendam baju itu ya, sendiri-sendiri ya. Tapi alhamdulillahnya untuk pakaian dalam mereka cuci sendiri, nggak boleh si nenek bilang untuk pakaian dalam cuci sendiri, nggak boleh pembantu nyuci gitu ya. Jadi mesin cuci itu ada cuma buat nyuci handuk sama spray, itu aja, yang lainnya enggak. Untuk mobil, majikanku itu ada punya 3 mobil ya. Majikan aku sendiri ya, 3 orang 3 mobil. Nenek aku mobilnya Mercedes, itu cuma Mercedes Benz, itu cuma buat ke pasar guys. Terus kakek sama anak laki-lakinya itu Lexus. Jadi mereka cuci sendiri, aku nggak nyuci. Jadi anak-anaknya itu giliran ya nyuci punya orang tuanya. Dan hebatnya itu aku sukanya itu didikannya, didikan orang tua itu, anak-anak semua harus menghormati ibu ya. Jadi semarah apapun, nggak suka apa yang ibu buat ya, jadi mereka harus menerima itu udah aturan dari si kakek ya, dari si bapak mereka ya. Jadi jangan buat ibu kamu marah atau jangan buat ibu kamu sedih, itu prinsipnya di rumah majikan aku. Dan setiap hari Rabu dan Jumat itu eh, anak dan cucu bos aku itu datang ke rumah untuk makan malam bersama ya guys. Tapi ada satu anak majikan aku yang bawa pembantu ya, jadi satu pembantu buat bantu aku cuci piring, beres-beres itu ya. Jadi nggak terlalu berat sih. Dan untuk tidurnya itu jam 9, meskipun mereka makan malam bersama ya. Apa ya, bosku itu punya anak 4 guys, punya anak 4. Jadi tiap hari Rabu dan Jumat itu semuanya ngumpul. Tapi yang aku suka itu jam setengah 9 itu mereka udah finish semua lah, udah finish. Jadi jam 9 tepat itu aku sudah masuk kamar ya. eh, nggak 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 terlalu lama ya, kalau beda sama saat ini aku kerja di Hongkong ya. Bisa, kalau di Singapura aku jam 9 sudah tidur, kalau di sini aku jam 11 aja aku belum tidur ya. Finish beres-beres itu aja aku jam 10.30 ya. Jadi
setengah 11 itu aku baru mandi ya, mandi malam terus masuk kamar. Itu sih nggak tahu suka dukanya gimana ya, tapi yang jelas itu ya nggak enaknya itu liburnya, karena liburnya cuma 2 kali dalam 1 tahun guys, bayangin aja. Dan kita itu nggak bisa keluar, kita nggak boleh keluar, kita nggak dikasih kunci, dan kita nggak boleh sembarangan buka pintu untuk orang lain ya, meskipun itu meskipun itu cucu sendiri ataupun adik dari bos aku ya, jadi aku nggak berhak, maksudnya nggak boleh untuk membukakan pintu gitu ya, kalau di rumah nggak ada orang. Kalau di rumah ada orang diizinkan ya bisa buka pintu, tapi kalau nggak ada sama sekali itu aku nggak diizinkan, meskipun itu saudara sendiri itu nggak diizinkan ya guys. Jadi, dan untuk sukanya itu ya guys, sukanya itu pas hari raya Cina ya guys. Dapat angpau, angpaunya itu eh, lumayan sih, 1 bulan lebih, 1 bulan pertama itu 1 bulan gaji guys, untuk kakek nenek saja ya 1 bulan gaji ya, satu orang itu ngasih aku $150 untuk angpaunya ya. Jadi 2 orang ya, kakek sama nenek itu sudah 1 bulan gaji ya. Itu pertama kali aku kerja di Singapura ya, maksudnya tahun pertama itu belum anak-anaknya yang lain ngasih, terus belum nanti saudara-saudara atau teman-teman kakek sama nenek ya, karena hari raya Cina itu semua orang ngumpul guys, itu teman, itu saudara, anak, cucu, entah berantahlah, pokoknya banyak orang datang, dan itu selalu ngasih angpau ya guys, meskipun cuma $10 atau $20, tapi mereka semua ngasih, dan itu adalah hal yang menyenangkan ya, karena nggak sama di Hongkong sini ya. Aku cuma apa ya, kalau di Hongkong sini nggak terlalu banyak orang sih yang datang, cuma mungkin anaknya bosku ya. Tapi kalau di Singapura dulu sampai malam guys, sampai malam itu makan di rumah bosku. Jadi banyak tamu yang datang, banyak angpau, banyak rezeki. Itu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua itu setiap ada tambahan dari kakek 200, dari kakek 160 apa berapa ya. Pokoknya setiap tahun itu naik ya guys angpaunya. Bocoran kalau di sini, di Hongkong sini ya tetap ya, malah kadang turun juga sih. Tapi kalau di Singapura tiap tahun naik ya guys, kalau kakek sama nenek itu ya. Dan tahun terakhir tuh aku hampir dapat 2 bulan gaji, alhamdulillah. Jadi senengnya pas itu sih. Dan kerjanya nggak terlalu berat, meskipun kita kerja rumahnya itu 2 lantai, tapi untuk lantai yang atas itu ngepelnya 2 hari 1 kali. Kalau di bawah, lantai bawah itu tiap hari ya guys. Luas banget, luas, amat sangat luas. Jadi demikian ya. Kalau untuk bicara suka dukanya itu 50-50 ya guys. Jadi 50 kita seneng, 50 kita susah ya. Susahnya itu cuma hal sepele sih sebenarnya. Susahnya itu kita nggak bisa libur tiap bulan, terus kita susah mau nelpon ke keluarga karena nggak punya HP, nggak boleh pegang HP, kita nggak boleh keluar, itu aja sih susahnya sebenarnya. Kalau untuk senangnya ya itu tadi ya, kita kerjaannya nggak terlalu berat di Singapura, itu kerjanya nggak terlalu berat. Bagi aku, menurut aku itu nggak terlalu berat sih ya, karena masak juga majikan aku yang masak, aku cuma bantu-bantu. Terus belanja juga majikan aku belanja ya, si nenek itu sendiri nyopir kalau nunggu anaknya nggak datang-datang, biasanya anaknya yang nyopir, tapi kalau anaknya belum bangun dia pergi sendiri ya guys. Sudah tua padahal itu, kakinya aja sembungan loh guys, itu operasi, pernah pernah jatuh ya, itu pun masih lincah, aku akuin lincah banget. Dan untuk bahasanya aku pakai bahasa Melayu ya, Melayu sama bahasa Inggris, jadi sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya
bahasa Inggris mawut. Ya seperti itulah, dan mereka itu sangat baik ya, untuk terutama untuk cucu-cucu majikan aku itu mereka baik, menghormati juga, menganggap kita keluarga juga, meskipun. Nah, ini yang ini mungkin mungkin yang bisa dibilang orang mengatakannya mungkin terlalu apa ya, terlalu nggak baik atau baik, aku nggak tahu ya. Untuk masalah makan, jadi kita itu makannya setelah majikan selesai ya, nggak seperti di sini di Hongkong sini ya. Kalau di Hongkong sini kita makan, aku makannya sendiri-sendiri, aku makan di dapur, mereka makan di majikan aku makan di meja makan ya. Dan sebelum mereka makan itu aku diambilkan dulu guys, jadi benar-benar baru ya, mereka belum menyentuhnya itu aku sudah diambilkan di piring ya. Itu kalau aku sih lebih suka seperti itu ya, itu menghormati kita sebagai manusia kalau aku sih. Nah kalau di Singapura bukan berarti aku bilang nggak menghormati sebagai manusia ya, cuma apa ya, kayak terintimidasi ya gitu ya guys. Jadi kita itu makan makanan sisa ya, habis mereka makan dan itu chopstick, satu chopstick buat nek semua semua makanan ya. Jadi kita makannya itu makanan sisa itu ya, susahnya itu. Dan aku nggak bisa masak apa yang aku mau ya, karena apa, kita nggak bisa belanja, kita nggak bisa apa gitu ya. Jadi eh, yang menyedihkan ya itu ya, jadi kita makan makanan sisa dari majikan kita ya, meskipun itu baru, tapi kan yang bikin miris itu kan chopstick satu dipakai untuk mengambil semua makanan itu ya. Jadi antara babi, ikan, ayam itu kan jadi satu ya. Jadi kalau dibilang kita bilang ini makan ayam ya, makan ayam, makan ikan, itu kan chopsticknya bekas ngambil itu babi ya. Jadi kalau dibilang halal nggak bisa halal ya guys. Jadi susahnya itulah, untuk masalah makanan itu kita sedih banget. Aku kurus banget guys di Singapura, bener, aku kurus, fotonya itu ada, jadi kayak jerangkong itu, cuma 45 guys, bayangkan. Jadi berat badan aku itu cuma 45 kilo ya, jadi sangat kurus banget. Kalau di sini di Hongkong sini aku hampir 60 kilo. Karena apa, aku bebas masak, mau masak apa aja terserah, kalau masakan aku no reckon no comment. Jadi apa yang kamu suka masak, apa yang kamu mau makan aja gitu ya. Jadi itu sih perbedaannya. Dan suka nggak suka dukanya ya itu tadi ya. Jadi kalian bisa tahu sendirilah gitu suka dukanya. Tapi kalau aku sih nggak terlalu, dukanya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu buruk lah, masih alhamdulillah ya, karena mereka itu nggak pernah marah, itu aja ya. Ya marahnya marah biasa lah, nggak cerewet juga, namanya juga ngenger ya guys. Kalau cerewet itu udah apa ya, jadi sarapan sehari-hari ya, apalagi orang tua, nenek ya, ikut nenek ya gitu ya. Itu tadi pengalaman aku di Singapura. Ya alhamdulillah sih bisa bisa merantau ke Singapura, dan sekarang kita ke Hong Kong. Semoga aku tidak merantau ke negara lainnya lagi. Siapa tahu ke Taiwan. Jangan-jangan. Udah tua, guys. Udah tua, jadi aku cuma apa ya? Kalau rumah udah jadi dan kita sudah punya modal, aku berharap bisa berhenti stop sampai di sini dan pulang ya. Doakan saja ya guys ya. Nah ini tadi sekedar berbagi cerita tentang pengalaman aku kerja di Singapura ya.